Laura lucunya udah sering sebenarnya kerja sama Laura tapi buat iklan beauty gitu, sering banget. Tapi di film tuh belum pernah kerja gitu. Cuman jodohnya justru di film Berbalas Kejam ini, dan kerja sama Laura ya sama rasanya kayak sama Reza gitu. Dia bener-bener udah punya interpretasi sendiri karakternya mau seperti apa, dan kurang lebih sama dengan apa yang ini. Jadi untuk ngedirectnya jauh-jauh lebih gampang. Dan sama juga dengan Reza tuh dia kayak gel juga, in and outnya juga gampang banget gitu ini. Jadi enak gitu komunikasi sama Lauranya gitu untuk menyampaikan apa ya, untuk menaikkan emosi turuninnya tuh gampang banget sama Laura. Jadi emang she's one of the person yang saya mau kerja terus nih sama orang ini gitu. Pas kerja sama dia, oke, ini kalau dia bisa main di semua film saya ini ideal deh gitu. Jadi emang she's one of the person yang I'm always impressed gitu setiap ngeliat filmnya. Sebenarnya kalau semua sutradara pasti punya caranya masing-masing. Ada yang dari castingnya atau apa. Cuman kalau saya tuh pas ketika nulis Berbalas Kejam udah ada bayangan kira-kira yang main itu siapa atau apa. Kayak contohnya Yoga Pratama gitu. Yoga Pratama tuh yang jadi Dias, yang jadi polisi di film itu. Itu dari awal udah saya tahu ini harus dia yang main gitu. Karena dan saya belum kenal sama Yoga. Saya tahu Yoga dari film-filmnya dia aja gitu. Dan ya benar gitu, ketika dia yang mainin emang pas aja gitu. Jadi sometimes you just know gitu siapa yang harus main film ini atau apa gitu. Jadi emang ketika nulis juga sambil ngebayangin pemain itu kan paling seru gitu ya. Paling ini yang mainin dia atau apa gitu. But then again kadang-kadang kan kita nggak bisa dapat pemainnya karena schedule atau karena hal yang lain gitu. Jadi sometimes it's the lucknya kita dalam nyari talent seperti dalam casting itu juga berperan besar gitu dari casting directornya gitu. Jadi ya caranya pasti beda-beda. Tapi dari keyakinan lo sampai akhirnya ini kali ini pasti gitu, butuh berapa lama waktu untuk menentukan bahwa pemain utamanya ini sih, kameranya ini. Cepat karena karena most of the stuff yang saya bikin kan saya yang nulis sendiri gitu. Jadi kan ketika nulis tuh udah ngebayangin kira-kira siapa ya, saya mau hubungi siapa ya buat peran yang ini siapa ya gitu. Jadi kayak misalnya perannya si Laura aja tuh ya itu emang keputusan saya bareng sama Baim gitu. Cuman ya I know instantly Laura Basuki would be good gitu ya. Jadi sama juga seperti Reza Rahadian, sama juga seperti Kiki Naren gitu. Jadi emang udah kebayang aja gitu. Mungkin adegan-adegan yang butuh emotional moments yang tinggi gitu ya. Maksudnya ketika ada momen ketika Reza berdialog dengan temennya sih yang dimainin sama Irgi waktu itu ya, itu quite hard to get gitu. Karena kan ketika maksudnya kalau adegan action kan, if you do your homework, you choreograph it well, you do a video board, ya kurang lebih akan jadi seperti itu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau adegan yang membutuhkan emosi kan bener-bener itu mesti dicarinya tuh lebih dalam gitu. Karena kan kita juga tergantung dengan pemainnya pada hari itu bisa dapetin, bisa siap atau enggak, bisa menerima informasi dari saya dengan pas atau enggak gitu. Jadi adegan-adegan yang butuh emotional depth yang sangat tinggi itu biasanya yang sulit gitu, yang selalu bikin saya deg-degan untuk datang on set on that day gitu. Soalnya kan we never know what's going to happen gitu kan. Pasti kan kita benar-benar rely on the pemain untuk execute adegan itu. Beda dengan kalau adegan action atau apa kan ya, maksudnya if you do your homework, storyboard, video board, itu kan semuanya jalan persiapannya tuh kan, map persiapannya tuh jelas gitu. If we do our homework and we do it right, akan jadinya seperti ini. Tapi kalau yang butuh emotional depth itu yang what is the homework gitu kan, apa yang kita mesti iniin gitu. Nah itu yang mungkin sulit. Enggak sih, kalau itu tergantung dengan kebutuhan cerita. Pas kita punya materinya,
durasinya. Tentunya kalau buat saya I like ideal tuh 90 sampai 100 menit ideally ya. Kalau buat saya tuh film segitu. Iya, buat saya gitu. Ada 120, 150 Iya ya, bahkan 90 atau 100 sih menurut saya udah cukup. Tapi kembali lagi tuh tergantung dengan ceritanya aja sih, tergantung dengan kebutuhan cerita sih kalau itu. Oke, jadi memang pokoknya intinya kalau menurut lo bahwa 90 menit ini udah oke, ya udah pas gitu ya. Jadi nggak perlu ditambah-tambahin. Iya. Perlu dibukuin lagi. Karena kan kalau kayak gitu kan kita rely on script yang udah matang, kita rely on editornya juga gitu untuk cut filmnya dengan pas gitu. Jadi sometimes durasi nggak bisa ditentuin sebelumnya sih. Sebenarnya kalau sekarang ini start with an idea and write the script gitu aja dulu, karena paling murah untuk bercerita sekarang kan untuk menulis ceritanya dulu kan. Ketika kita udah punya, iya itu tinggal nulis aja kan. Jadi and it's good practice juga kan. Jadi writing a script itu good practice for storytelling sebenarnya. Jadi ketika kita udah menulis skripnya, kita udah bisa ngebayangin ceritanya itu seperti apa. That's already almost 20% of the job is done gitu, bahwa ada satu skrip yang udah jadi gitu. Jadi menurut saya sih practice writing script sih yang paling penting, karena at the end of the day being a filmmaker itu kan storyteller kan. Jadi kalau you write good stories and then you can implement it into a film atau you can inject it to sebuah karya visual, itu akan jauh lebih kuat gitu. Tapi ya itu write good stories dulu aja gitu, come up with a story yang kuat, and then dari situ memberanikan diri untuk ngangkat kamera gitu untuk bikin film, karena kan sekarang udah no excuses lagi, karena technology is in your hand sekarang. Pakai handphone bisa, pakai kamera apapun juga bisa, jadi no excuses lagi untuk tidak mengangkat kamera sekarang. Jadi if you have a good story, memberanikan diri untuk mengangkat kamera itu jauh, that's already 60% of your job is done gitu. Dan pokoknya lo gak mikirin berapa kali gagal, lo tulis aja. Iya, I think nanti akan lo eksekusi gitu. Iya, karena kalau buat saya itu, karena I try to write as much as I can, karena ya itu practice yang paling bagus buat storytelling. Buat saya sih menulis gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada pesan atau enggaknya gitu, misalnya kalau saya nulis film tuh nggak pernah dasarnya ada mau bikin pesan gitu ya, jadi nggak ada gitu. Jadi pasti kan message atau rasa yang diterima sama penonton A sama B itu pasti beda-beda gitu, jadi nggak mungkin sama. Tapi what you'll get kalau misalnya if you nonton Berbalas Kejam is a film about it's a revenge story yang menarik, dan it's about a man trying to ini aja gitu do an act of revenge demi keluarganya gitu, for his family gitu. Itu yang that's already interesting drama aja buat saya gitu. Sequel keduanya atau mungkin lo punya plan apa di film ini? Sebenarnya nggak pernah dipikirin ada sequel atau enggak gitu ya. Cuman beberapa bulan yang lalu I had dinner dengan tim Berbalas Kejam, dengan para produsersnya dan executive produsernya. Terus mereka sempat nanya, ini kira-kira kalau dikembangin jadi sequel gimana gitu. So oke. Dari situ jadi kepikiran, oh mungkin menarik juga ya, tapi belum tahu mau dikembanginnya seperti apa, belum ada kebayang. Kalau lihat dari film Berbalas Kejam kan endingnya juga masih open ending ya. Jadi kalau misalnya mau dikembangin universe-nya atau mau dikembangin ceritanya juga the possibilities there gitu. Tapi ya sekarang ini tapi belum aja. Tapi I think it's kemarin pas we were having dinner dengan produsersnya, mereka sempat ngomong sih kira-kira bisa nggak dikembangin. Maybe I don't know, mungkin belum aja.